Kalau imam yang ada di bawah imam yang lain, penguasa yang ada di bawah penguasa yang lain, itu namanya bukan imam, bukan penguasa. Ya, kalaupun dia mengaku sebagai imam, sebagai sultan, bisa dikatakan itu hanya abal-abal atau pengakuan saja, tapi sebenarnya dia bukanlah imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kesempatan ini kita akan membahas hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih fa innahu man faraqal jama'ata syubran famata illa mata mitatan jahiliyah, yang artinya barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari amirnya, maka dia supaya sabar. Sebab barang siapa yang memisahi al-jamaah lalu dia mati, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahi al-jamaah lalu dia mati, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah tentang pengertian mati seperti matinya orang jahiliyah. Supaya kita tidak salah dalam memahami hadis ini, maka kita harus kembalikan pengertian hadis ini kepada penjelasan para ulama-ulama yang mu'tabar atau yang diakui keilmuannya di kalangan para ulama. Nah, di antaranya adalah penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, di situ dia menjelaskan, wal muradu bil mitatil jahiliyah wa hiya bi kasril mim, yang dimaksud dengan mati jahiliyah, al-mita mimnya di kasrah, adalah halatul mauti ka mauti ahlil jahiliyah, adalah kondisi mati seperti matinya orang jahiliyah. Dalam hal apa? Ala dhalalin wa laysa lahu imamun muta', yaitu dalam kesesatan dan tidak ada imam yang ditaati. Li'annahum kanu la ya'rifuna dzalik, karena orang-orang jahiliyah tidak mengenal namanya imam. Nah, kenapa mereka tidak mengenal namanya imam? Karena dalam adat jahiliyah mereka tidak memiliki satu imam yang mereka taati bersama, yang mereka akui bersama, melainkan setiap suku mereka punya imam sendiri-sendiri atau punya pemimpin sendiri-sendiri. Kemudian, walaysal muradu annahu yamutu kafiran bal yamutu asiyan, dan yang dimaksud bukanlah dia mati keadaan kafir, akan tetapi mati dalam keadaan maksiat. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia menegaskan, jelas di sini dia tegaskan bahwa yang dimaksud mati seperti matinya orang jahiliyah
itu bukan mati kafir, akan tetapi mati seperti matinya orang jahiliyah, yaitu keadaan sesat, keadaan tidak punya imam yang ditaati. Nah, jadi bukan mati kafir, tapi maksiat gitu ya. Maksiat itu dosa. Penjelasan yang serupa dengan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani ini banyak kita jumpai dalam kitab para ulama. Misalnya kita bisa jumpai dalam syarah Sahih Muslim di hadis yang sama, ya, syarah Nailul Autar, misalnya kitabnya Syekh Asy-Syaukani. Nah, ini juga kita akan jumpai penjelasan-penjelasan yang sama atau yang semakna dengan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemudian apabila kita dilihat secara bahasa Arab, ya, ketika ada tasybih, yaitu penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, nah, kita tentunya paham bahwa ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam suatu makna atau dalam suatu sifat, maka sifat atau makna yang ada di dalam sesuatu yang menjadi perumpamaan itu lebih jelas, lebih terang, lebih kuat daripada sifat yang ada dalam sesuatu yang diperumpamakan. Ketika kita misalnya menyerupakan terangnya wajah seseorang dengan terangnya bulan, di sini kita mestinya paham bahwa terangnya bulan itu lebih besar, lebih kuat daripada terangnya wajahnya. Nah, begitu juga ketika kita mengibaratkan kekacauan orang-orang Islam yang mati dalam keadaan tidak punya imam, atau memisahi imam, atau meninggalkan ketaatan kepada imam dengan kekacauan atau kesesatannya orang-orang jahiliyah, tentunya kita juga paham bahwa ketika dikatakan seperti itu, nah itu kekacauan yang ada di dalam jahiliyah atau kesesatan yang ada di dalam jahiliyah itu lebih besar, lebih jelas daripada yang ada di dalam umat Islam. Ini yang pertama, bahwa yang dimaksud mati jahiliyah bukanlah mati kafir, akan tetapi mati maksiat. Nah, dan ini juga harus kita tegaskan lagi bahwa yang dimaksud memisahi al-jamaah di sini, nah, bukanlah memisahi golongan seperti Islam jamaah, bukan. Ya, kalau memisahi golongan seperti Islam jamaah itu namanya meninggalkan firqah, bukan meninggalkan al-jamaah. Begitu juga yang dimaksud dengan imam, yang dimaksud juga bukan imam-imam seperti imamnya Islam jamaah. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam yang di atas dia tidak ada imam lagi. Ya, kalau imam yang ada di bawah imam yang lain, penguasa yang ada di bawah penguasa yang lain, itu namanya bukan imam, bukan penguasa. Ya, kalaupun dia mengaku sebagai imam, sebagai sultan, bisa dikatakan itu hanya abal-abal atau pengakuan saja, tapi sebenarnya dia bukanlah imam. Jadi penerapan hadits ini tidak bisa diterapkan kepada orang-orang yang meninggalkan kelompok-kelompok seperti Islam jamaah atau sejenisnya, juga tidak bisa diterapkan pada orang-orang yang meninggalkan baiatnya kepada imam-imam seperti imam-imamnya Islam jamaah. Nah, dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana pentingnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama, juga pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Jelas sekali kita lihat di sini ketika orang tidak merujuk pada pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, dia akan tersesat pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Begitu juga ketika dia tidak paham dengan bahasa Arab, dia juga akan salah mengartikan sebagian atau banyak dari lafaz-lafaz hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran. Demikian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.